Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Hari ini kalian akan belajar tentang soal cerita barisan dan deret geometri ya. Jadi barisan dan deret itu ada dua, aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika kemarin A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau aritmatika itu dia ada A pasti, suku pertama. B-nya itu adalah beda, ya. Nah, kalau di geometri A ada juga, tapi pembedanya hubungannya itu namanya rasio R, ya. Nah, sekarang kemarin kalian sudah belajar barisan dan deret geometri. Nah, rumus untuk barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Ya, jadi suku pertama dikali rasio pangkat N kurang 1. Kalau N-nya dicari U3, berarti N-nya adalah 2 ya. Oke, sekarang kalau deret geometri rumusnya apa? Nah, deret geometri itu ada dua rumus. Dia tergantung dari rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, maksudnya apa Bu Anggi? Lebih dari sama dengan, jadi R-nya lebih dari sama dengan 1, ini satunya masuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau R-nya itu negatif 1 atau 0 atau setengah, pokoknya dia di bawah angka 1. Jadi kan kalau waktu kelas 7 kalian ada belajar tuh garis bilangan, ya kan? Ada garis bilangan, ini ada 0 ya kan? Nah, ini ada 1. Nah, kalau R-nya lebih dari 1 itu, Bu pakai pena spidol merah ya. Kalau R-nya lebih dari 1, dia ke sana. Tapi kalau misalnya di sini, misalnya nih, ini adalah 0,8 misalnya. 0,8 itu 8/10. 8/10 itu adalah 4/5. Jadi kalau misalnya R-nya 4/5, dia sudah pakai rumus yang kedua. Ya. Jadi nih rumusnya belum Ibu tulis ya. Jadi rumus deret geometri itu adalah Sn yang pertama ya. A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini bukan kayak R ya. R kurang 1. Nah, ini khusus untuk R yang lebih dari sama dengan 1, yang tadi garis bilangan ke sana itu ya. Nah, untuk rumus deret geometri yang kedua itu adalah A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini dia untuk R yang kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Ya, seperti itu. Udah bisa dipahami ya. Nah, ini untuk sekilas tentang rumus saja. Sekarang kita akan masuk ke soal cerita. Kenapa kita belajar soal cerita? Karena memang tidak jauh-jauh setiap pembahasan tentang barisan dan deret itu selalu ada soal cerita ya. Oke, untuk soal yang pertama, ini kalian sambil nulis ya, sambil nulis. Jadi Ibu di papan tulis ini langsung masuk ke pembahasannya. Kalian sambil nulis ini di buku tulis. Soal nomor 1. Suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 27 dan 3 titik. Nah, jadi Bu ulang, suku ketiga U3 itu adalah 27 dan U5 itu adalah, ini soal nomor 1 ya, U5-nya adalah 3. Oke. Jika rasio barisan ini ditentukan positif, nah, jadi nanti di sini ada rasio positif, ada rasio negatif, R-nya itu. Tentukan A, rasio dan suku pertamanya, jadi disuruh tentukan R sama A.
Yang kedua, suruh menentukan rumus suku ke N. Dan yang ketiga, disuruh nyari suku ke 9. Oke? Nah, yang pertama kalian lakukan, ini kan tentang geometri ya. U3 ini artinya apa? A kali R pangkat 2. Jelas nggak? Jelas ya? A R pangkat 2. Dari mana Bu Anggi? Ingat nggak kemarin aritmatika kalau misal U3 artinya apa? A plus 2B ya. U3 datangnya dari mana? A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya diganti 3 ya. 3 kurang 1 adalah 2B gitu ya. Jadi langsung pengurangan. Nah, kalau U3 ini yang di geometri, U3 adalah A kali R pangkat N kurang 1. Karena N-nya 3, berarti A kali R pangkat 3 kurang 1 sama dengan AR kuadrat ya. Jadi Ibu langsung ini caranya. Oke. Kalau sudah, jadi AR kuadrat itu sama dengan 27. Nah, sekarang kalau ini U5 artinya berarti AR pangkat 4 ya. Tinggal langsung dikurangin 1 aja. Sama dengan 3. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengeliminasi. Cara mengeliminasi kalau di aritmatika kita kurang-kurang. Nah, kalau ini nggak bisa dikurang. Nah, ingat di sini adalah perkalian. Kalau di aritmatika barulah penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk mengeliminasi di geometri, kalian harus lihat pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar adalah yang persamaan yang bawah. Ya, persamaan yang bawah. Maka di sini cara mengeliminasinya adalah AR pangkat 4 sama dengan 3 dibagi. Nah, harus dibagi. AR kuadrat sama dengan 27. Itu dibagi ya. Oke, ini Ibu buat gini aja deh. Oke, sudah ya. Nah, A dibagi A ini habis. Oke. Jadi sisanya R pangkat 4 per R kuadrat sama dengan 3/27. Nah, di sini bisa dikecilin nih, dibagi-bagi 3 jadi 1/9. Oke. Nah, sekarang R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Ini Ibu coret. Karena ini 2, ini Ibu hilangin 2. Sisanya R kuadrat, ya kan? Karena R pangkat 4, Ibu coret 2. Jadi sisanya adalah R pangkat 2. Sama dengan 1/9. Loh Bu, R-nya berapa? Gitu kan? Nah, berarti di sini Ibu tulis ulang ya, R kuadrat sama dengan 1/9. Kuadrat itu lawannya adalah, inverse-nya adalah akar. Jadi penjumlahan lawannya adalah pengurangan. Pengurangan lawannya penjumlahan. Perkalian lawannya pembagian. Pembagian lawannya perkalian. Kalau kuadrat gimana? Kuadrat itu adalah lawannya adalah akar. 1/9. Nah, berarti rasionya berapa? Kalau Ibu tulis akar 1/9 boleh ya. Karena ini adalah akar besar. Akar ini miliknya 1 dan juga miliknya 9. Maka rasionya di sini adalah 1/3 atau negatif 1/3. Kenapa seperti itu Bu Anggi? Oke, sekarang lihat. Ketika 1/3 dikali 1/3. Kenapa dikali Bu Anggi? Karena akar ini adalah lawannya kuadrat tadi ya. Nah, jadi di sini 1/3 kali 1/3 berapa? 1/9. Loh, kembali lagi dia ke bilangan awal. Sekarang kalau negatif 1/3 dikali negatif 1/3 berapa? Kelihatan nggak? Nah, negatif kali negatif positif ya. 1/3 kali 1/3 adalah 1/9. Nah, sama dia. Nah, oke. Sekarang tadi di soal itu dia bilang bahwa rasionya adalah positif. Berarti kalau positif kita ambil yang ini saja, 1/3. Maka didapatlah rasionya adalah 1/3.
Itu pertanyaan pertama dan dia nanya suku pertamanya. Maka kita masukkan ke persamaan, terserah yang mana, atas apa bawah. Persamaan 1 ini persamaan 2 ya. Nah, karena pangkatnya lebih kecil ini kita pakai yang atas saja. R-nya kan sudah ada nih. Maka kita substitusi. AR kuadrat sama dengan 27 ya. Ini persamaan 1. Nah, masukkan R-nya adalah 1/3. Maka A dikali 1/3 kuadrat sama dengan 27. Oke. Kalau sudah, kalian di sini kali A kali 1/9 sama dengan 27. Oke, sudah ya. Nah, cara mendapatkan nilai A bagaimana? A sama dengan 27 ini diturunin. Nah, karena perkalian, lawannya adalah pembagian. Jadi dibagi 1/9. Nah, ini adalah pelajaran waktu kelas SD ya, waktu SD. Kalau konsepnya pembagian, dia bisa berubah menjadi perkalian dengan syarat ini harus dibalik, oke? Jadi A sama dengan 27 dikali 9/1, oke? Maka di sini A sama dengan 27 kali 9 berapa? 9 kali 7 adalah 3, 6, 18 tambah 6 adalah 243 ya. Udah dapat nih nilai A sama nilai R-nya sudah dapat. A-nya 243, R-nya adalah 1/3. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan kedua adalah rumus suku ke N. Oke, sekarang Ibu taruh di atas sini aja deh ya. A-nya adalah 243, R-nya adalah 1/3. Oke, ini silahkan di pause, kalian catat ya. Ibu akan hapus. Ini pertanyaan A sudah dapat ya, suku pertama, suku kedua, suku pertama dan rasionya. Sekarang pertanyaan kedua dia minta rumus suku ke N. Nah, suku ke N itu artinya barisan geometri. Berarti UN-nya rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Kita sudah punya A sama punya R ya. Jelas kan? Oke, A-nya adalah 243 dikali 1/3 pangkat N kurang 1. Oke. Nah, di sini sudah didapat nih rumusnya. Jadi ketika nyari U10, maka langsung masukin N-nya adalah 10 kurang 1 adalah 9. 1/3 pangkat 9 dikali 243. Ini adalah rumus suku ke N. 243 dikali 1/3 pangkat N kurang 1. Oke? Udah ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, Ibu ganti spidol dulu. Pertanyaan yang ketiga adalah suku ke-9 yang ditanya. Berarti U9 itu sama dengan ini rumusnya ya. Ini kita pakai rumus tadi. 243 dikali 1/3 pangkat 9 kurang 1. Oke, sudah ya. Nah, 243 dikali 1/3 pangkat 8, ya kan? 9 kurang 1 adalah pangkat 8. Ini Ibu kasih kurung. Nah, sekarang ubah 243 ini menjadi 3 pangkat berapa? Ini bisa 3 pangkat 5. Bu Anggi kok bisa hitung cepat? Karena Bu Anggi udah belajar sebelumnya ya, jadi udah ngehitung duluan, oke? Jadi 3 pangkat 5 itu adalah 243 dikali 1 pangkat 8 ini kan 1, oke? 3 pangkat 8 ya udah kita tulis 3 pangkat 8. Kenapa? Karena di sini biar sama-sama 3 ya, angkanya nggak besar. Nah, ini bisa dibagi, nak. Ini 3 pangkat 5 Ibu coret. Nah, karena 8, tunggu ya. Kan 8 nih, Ibu coret 5 jadi sisa 3 pangkat 3 ya. Jadi di sini sisa 3 pangkat 3. Jadi didapatlah jawaban itu adalah 1/3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 1/3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Nah, udah didapat nih U9-nya yaitu 1/27.
Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Oke, sekali lagi kalian ikutin, kalian catat ya soalnya. Nanti Ibu akan di sini langsung buat perhitungannya aja, oke? Soal nomor 2 adalah sebuah deret geometri terdiri dari 8 suku. Nah, jadi ada deret geometri nih, ada 8 suku ya. Oke, Ibu tulis di sini nomor 2. Jadi ada 8 suku. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 8 suku nih yang harus kita cari. Jumlah 3 suku pertama adalah 210. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 adalah 210. Oke, tunggu dulu. Dan jumlah 3 suku terakhir adalah 6720. Oke, berarti gini ya, kita tulis dulu. U1 ditambah U2 ditambah U3 itu berapa tadi? 210. Kemudian jumlah 3 suku terakhir. Terakhir berarti 3 suku ini. Berarti U6, U7, U8 ya. U8 itu sama dengan 6720. Oke, sudah nih. Tentukan rasio dan suku pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua adalah jumlah deret tersebut. Jadi kita harus nyari rasio, nyari suku pertama, dan nyari S8 karena jumlah deret semuanya. Di sini ada deret 8 ya, ada 8 tempat. Jadi kita harus nyari jumlah deretnya yaitu S8, oke? Cara yang pertama, kita cari dulu rasio dan suku pertama ya. Nah, ini karena kita bahas tentang geometri, maka di sini U1 ini apa? A ditambah U2 ini adalah A kali R. U3 adalah A R kuadrat. Oke, ini Bu hapus saja. A kali R tambah A R kuadrat. Oke, kalau O sama dengan 210. Sekarang U6 AR pangkat 5 ditambah U7 AR pangkat 6 ditambah U8 AR pangkat 7 sama dengan 6720. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita bagi pangkat yang terbesar otomatis yang bawah ya. Lihat aja ini pangkat 5, 6, 7. Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2 ya. Jadi kita tulis di sini. AR pangkat 5 ditambah AR pangkat 6 ditambah AR pangkat 7 sama dengan 6720 dibagi A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 210. Nah, di sini kita akan bagi ya. Oke. Nah, sebelum kita membagi, di sini bisa kalian buka, kalian pecah. Maksudnya apa? Carilah perkalian distributif yang bisa dikeluarkan, nanti bisa dicoret. Oke, sekarang lihat dulu. Di sini AR pangkat 5, AR pangkat 6 sama AR pangkat 7. Yang paling kecil mana? Ini ya, AR pangkat 5. AR pangkat 5 buka kurung, oke. Kalau dikali 1 dia jadinya AR pangkat 5. Sekarang kita tambah. AR pangkat 5 biar jadi AR pangkat 6 adalah ditambah R. Kenapa? Karena AR pangkat 5 dikali R, oke, betul di sini ya. AR pangkat 5 dikali R itu adalah AR 5 tambah 1 adalah 6. Jadi kembali lagi ke angka yang di atas gitu ya. Nanti Ibu kasih tahu lagi. Kemudian ditambah biar jadi AR pangkat 7 berarti R-nya ditambah R kuadrat, oke? Sama dengan 6720.
Nah, maksudnya ini adalah sifat distributif. Nah, ketika ini dikali ini dikali ini dikali ini, hasilnya sama kayak di atas. AR pangkat 5 dikali 1, ya AR pangkat 5. Ditambah AR pangkat 5 dikali R, ini 5, ini pangkat 1 ya. Berarti R pangkat 6. AR pangkat 5 dikali R pangkat 2, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, kembali lagi kan ke awal gitu. Jadi itu dipecah-pecahin ya. Nah, sekarang yang bawah lagi. Yang bawah berarti per apa yang bisa dikeluarin? Yang paling kecil adalah A saja. Oh Bu, cuman A aja. Oke, kenapa nggak AR? Karena di sini nggak ada R-nya, gitu ya. Jadi A dikeluarin, biar jadi A ya dikali 1. Ditambah A kali berapa yang biar jadi AR? Kali R. Ditambah A kali berapa yang biar jadi AR kuadrat? Dikali R kuadrat, sama dengan 210. Nah, coba kalian lihat polanya. Ternyata yang di dalam kurung ini sama, nah. Jadi ketika ini sama, kita boleh coret karena dia di sini mengandung perkalian. Jadi sesuatu yang dicoret itu adalah sesuatu yang mengandung perkalian. Oke? Nah, sisanya Ibu tulis sini ya. AR pangkat 5 per A sama dengan 6720 dibagi 210. Ada 0 boleh coret ya. Nah, A ketemu A, coret. Sisa R pangkat 5 sama dengan, ayo, 672 dibagi 21 berapa nih? Ibu sudah hitung. 672 dibagi 21 adalah 32. Oke, R pangkat 5 berarti lawannya adalah akar 5 dari 32. Carilah titik-titik kali titik-titik kali titik-titik kali titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 32 berapa? R sama dengan 2. Kenapa? Coba 2-nya sampai 5 kali nanti hasilnya 32. Sudah dapat nih R-nya 2. Sekarang kita nyari A-nya bagaimana? Tinggal dimasukkan saja substitusi. Oke, R-nya 2 ya. Ibu hapus. Ini silakan kalian pause, kalian catat. R2, oke? R2. Kita ingat-ingat. Oke, kita masukin ke persamaan yang di atas aja ya. A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 210. Masukkan R-nya 2. A ditambah A kali 2 adalah 2A. Ditambah A kali 2 kuadrat adalah 4A. Paham nggak? Loh Bu, kenapa nggak A2, A4? Nggak boleh ya. Jadi dalam aljabar koefisien itu di depan. Oke, ini kan harusnya A kali R ini adalah A dikali 2, harusnya A2 kan. Tetapi di dalam aljabar koefisien harus didulukan. Oke. Ini 210. Nah, ini sama-sama A. Kita tinggal tambah aja. Ini kan 1 nih depannya ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4 adalah 7A sama dengan 210. Ya, jadi memang harus rapi nih turun ke bawah. Oke, 7A ini artinya 7 dikali A. Maka lawan perkalian adalah pembagian. 210 dibagi 7 berapa? 30. Nah, sudah dapat A. A-nya tadi berapa? Ibu tulis sini ya biar nggak lupa. A 30, R-nya 2. Oke, selesai pertanyaan pertama. Nah, sekarang pertanyaan keduanya apa tadi Bu? Lupa? Jumlah deret tersebut. Ya gampang toh. Ini ada 8 ya, berarti S 8. Oke, ini Bu hapus ya. Oke. Berarti pertanyaan kedua dia nyari S 8. Karena R-nya 2, dia lebih dari 1, maka pakai rumus yang pertama tadi ya yang deret, yaitu A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita masukin A-nya adalah 30 kali 2 pangkat 8 dikurangin 1 per R-nya adalah 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1 ya, jadi per 1 nanti ya. Nah, kita masukin di sini.
Bentar. Kita masukin, berarti di sini tunggu di sini aja deh. 30 dikali 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikurangin 1 per 1. Kalau per 1 nggak usah ditulis ya. Nah, jadi di sini 30 dikali 255 berapa? Jawabannya adalah 7.650. Udah selesai pertanyaan kedua ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Kayaknya ini jadi oke, ini nggak usah PR dulu ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Sebuah tali, kalian tulis ya. Sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian. Oke, jadi ada tali nih. Ini ada tali, Bu gambar nomor 3 ya. Ada tali dibagi jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tali nih. Potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Potongan yang paling pendek itu adalah 3 cm. Oh, ini paling pendek, 3 cm ya. Nah, dan yang paling panjang itu adalah 96 cm. Oke, tentukan panjang tali semula. Nah, jadi di sini dia nanya langsung S. Ini panjang talinya ini berapa? Kita nggak tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Kita cuma tahu ini sama ini. Jadi dia minta berapa nih panjang tali semuanya. Oke, maka di sini U1 sama dengan 3. U1 itu ya A, maka kita sudah dapat nilai A-nya, gampang toh? Nah, sekarang U6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti U6 sama dengan 96. U6 itu adalah rumusnya A plus 5B sama dengan 96. Loh, A-nya kan sudah ada, enak, tinggal substitusi. 3 ditambah 5B sama dengan 96. Nah, 5B sama dengan 96, karena ini positif 3 dipindahin jadi negatif 3. 5B sama dengan 93. Benar ya? Oh, astagfirullahaladzim, maaf nah, ini tentang geometri. Oke, ini ibu aritmatika pula. Oke, sorry ya, maaf. Berarti U6 ini adalah AR pangkat 5 sama dengan 96. Hati-hati ya, ibu juga salah ini. Karena beda dengan di catatan ibu. Nah, karena A-nya sudah dapat 3 kali R pangkat 5 sama dengan 96. R pangkat 5 artinya 96 dibagi 3. Kenapa dibagi? Karena lawannya perkalian adalah pembagian. Maka di sini R pangkat 5 adalah 32. Nah, R lawannya kuadrat adalah akar 5 dari 32 adalah 2. Ya, jadi R-nya adalah 2. A sudah ada, R sudah ada, sudah enak. A-nya 3 ya. Ini biar ibu nggak lupa. A3, R-nya 2. Oke. Sekarang dia minta panjang semua, berarti S6 ya. Karena R-nya 2, maka pakai rumus yang di atas tadi. Berarti S6 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. A-nya adalah 3 dikali R-nya adalah 2 pangkat 6 dikurangin 1 per 2 kurang 1, ya kan? Nah, 3 dikali 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu adalah 64. Oke? 64 dikurangin 1 adalah 63 per 1. Nggak usah ditulis ya. 3 kali 6, 3 adalah 9, 18. 189. Oke, sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bu berharap kalian dari 3 soal ini mencatat, memahami lebih baik lagi, lebih teliti lagi, kalian kerjakan sendiri lagi biar terlatih. Di video ini memang tidak ada tugas, tapi tetap harus kalian pelajari, oke? Sekian ilmu yang bisa ibu berikan, maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.